Halo semuanya, selamat datang kembali di Electrical Academy. Pada Electrical Academy kali ini, kita akan membahas tentang function yang terdiri dari beberapa hal, yaitu definisi, implementasi, global dan local variable, serta latihan dari function. Yang pertama, definisi dari function. Fungsi atau function adalah suatu program terpisah, memiliki blok sendiri, dan berfungsi sebagai subprogram yang membantu proses dari program utama. Pada bahasa C, terdapat fungsi yang sering kita gunakan, yaitu main. Fungsi main berisi rutin utama program yang akan dijalankan ketika program bahasa C kita eksekusi. Selanjutnya adalah implementasi dari function. Function memiliki dua tipe, yaitu dengan statement return dan tanpa statement return. Dengan statement return memiliki sintaks menggunakan int pada functionnya, seperti pada contoh int function 1 dan int function 2. Tanpa statement return memiliki sintaks menggunakan void pada functionnya, seperti pada contoh void function 3 dan void function 4. Dalam implementasi fungsi, perlu dilakukan function declaration dan function definition. Misalnya, dalam implementasi fungsi square atau kuadrat, akan dibutuhkan suatu argumen 6, yaitu angka yang akan dikuadratkan. Integer yang diterima pada function, yaitu 6, akan dikuadratkan dan dikembalikan atau di return. Seperti pada contoh ini adalah function untuk mengkuadratkan suatu bilangan. Pada functionnya tertulis integer square dengan argumen berupa integer 6 dan mereturn 6 kali 6. Sehingga untuk menggunakan function ini, kita harus mengirimkan pada program nilai yang akan dikuadratkan, yaitu argumennya atau 6-nya. Lalu 6 tersebut akan diolah di dalam function dengan mengkuadratkannya, dengan mengalikannya dengan bilangan itu sendiri. Lalu function akan melakukan return, sehingga pada program yang tadi sudah kita kirimkan akan terdapat hasil dari penguadratannya. Lalu untuk function yang tidak mengembalikan nilai atau return, maka dapat menggunakan tipe function void. Lalu selanjutnya ada mengenai global dan local variable. Secara sederhana, variabel global merupakan suatu variabel yang dideklarasi di luar function supaya dapat digunakan oleh semua function, baik oleh int main maupun function-function yang lain. Akan tetapi, penggunaan variabel global tidak dianjurkan karena dapat menghasilkan banyak bug, error, dan problem-problem lainnya. Selanjutnya ada variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasi di dalam function tertentu sehingga yang dapat menggunakannya hanya function tersebut. Bila dua variabel lokal bernama sama dideklarasikan di dalam dua function berbeda, keduanya tidak saling berhubungan maupun mempengaruhi, sehingga memperkecil kemungkinan bug atau error pada program. Selanjutnya adalah contoh variabel global dan variabel lokal. Yang pertama, dideklarasikan variabel global bernilai 10. Ini merupakan variabel global karena dideklarasikan di luar function-function, baik di luar function ini maupun di luar function main. Selanjutnya dideklarasikan variabel lokal bernilai 5 di dalam function. Lalu di dalam function main dilakukan percobaan terhadap variabel-variabel tersebut. Yang pertama, print %d variabel global. Ini akan menghasilkan output 10 karena ini merupakan variabel global sehingga dapat diakses oleh semua function. Lalu print %d variabel lokal. Ini akan menghasilkan output error karena variabel lokal terdapat di dalam function, bukan terdapat di dalam main, sehingga tidak diketahui apa itu variabel lokal di dalam main. Lalu selanjutnya print %d function. Ini menandakan kalau function akan dijalankan, sehingga akan menghasilkan output 5 karena program ini di dalam function akan mereturn variabel lokal, sehingga di sini akan menghasilkan output 5. Selanjutnya untuk latihan 1 function, soal Plan V Zombie. Ini sama dengan soal pada video Electrical Academy sebelumnya, hanya saja ini menggunakan function, sehingga algoritmanya kurang lebih sama, hanya saja diterapkan di dalam function. Langsung kita lihat ke contoh programnya. Ya, ini adalah contoh program dari Plan V Zombie yang menggunakan function. Yang pertama, deklarasikan function terlebih dahulu atau function prototype supaya program tahu bahwa program ini menggunakan function, yaitu di sini function yang digunakan adalah attack loop dengan argumennya adalah health plan dan attack plan. Lalu kita lihat terlebih dahulu di dalam functionnya.
Ya, di sini dideklarasikan lokal variabel berupa health zombie, jumlah attack, dan attack zombie. Health zombie dan attack zombie dideklarasikan di dalam sini karena tidak digunakan di dalam function main, dan health zombie dan attack zombie bernilai konstan atau tidak berubah-ubah. Jumlah tag juga hanya digunakan di dalam function, sehingga dapat kita dideklarasikan di dalam function ini saja. Lalu, sama seperti program pada video sebelumnya, di sini akan melakukan loop hingga salah satu health-nya bernilai 0, dan di sini health plan akan berkurang dengan attack zombie setiap putarannya, dan sebaliknya health zombie akan berkurang dengan attack plan setiap putarannya, dan jumlah attack akan bertambah. Lalu program akan memprint health plan, health zombie, jumlah attack, dan pihak yang menang atau pihak yang health-nya masih di atas 0. Lalu pada function main-nya sama seperti sebelumnya, user menginput pilihan plan-nya, dan ini error handling-nya. Lalu jika pilihan plan-nya 1, pertama sebelum kita masukkan ke dalam function, program akan men-set health plan-nya 6 dan attack plan-nya 2 sesuai dengan ketentuan di soal, yaitu untuk fish shooter. Setelah health plan dan attack plan-nya ditentukan, baru dikirim ke dalam function dengan sintaks seperti ini. Attack loop dan argumennya health plan dan attack plan. Lalu demikian pula dengan jika pilihan plan-nya 2, health plan-nya di set dengan 7, attack plan dengan 1 sesuai dengan ketentuan pada soal, lalu dikirim ke dalam function. Dan demikian juga dengan 3. Lalu jika kita jalankan, jika kita masukkan 1, plan yang menang, plannya 1, zombinya 0, dan jumlah tag-nya 5. Lalu jika 2, zombie yang menang, sisa health plan 0, zombie 3, dan jumlah tag-nya 7. Lalu jika 3, plannya sisa health-nya 1, zombie sisa tag-nya 0, dan jumlah tag yang dilakukannya adalah 4. Ini berarti sama persis dengan program pada video sebelumnya, hanya saja pada program ini menggunakan function. Lalu kita lanjut ke latihan selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini adalah soal untuk mengubah bilangan desimal ke biner secara otomatis dengan menggunakan function. Langsung saja kita lihat ke programnya. Ya, ini adalah program untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu fungsinya di awal atau yang disebut dengan function prototype, agar program tahu bahwa kita menggunakan function. Dan pada function ini menggunakan argumen integer bilangan desimal, yaitu bilangan desimal yang akan dikonversi. Langsung saja kita lihat ke functionnya. Di sini convert desimal. Di sini pada function terdapat variabel array bernama hasil, yaitu untuk menampung bilangan biner ke dalam masing-masing array, dan variabel counter bernama i. Lalu pada pengkonversiannya, jika bilangan desimal lebih besar sama dengan 0 atau positif, akan melakukan loop sampai bilangan desimal tersebut 0. Dan pada setiap loopnya, hasil dengan indeks i akan diisi dengan nilai sisa pembagian bilangan desimal dibagi dengan 2 atau bilangan desimal mod 2. Dan bilangan desimal akan dibagi dengan 2, lalu i akan bertambah, sehingga pada loop selanjutnya indeks hasil ini akan bergeser. Demikian seterusnya sampai bilangannya 0. Dan dapat kita ketahui bahwa berarti pada loop terakhir bilangan desimalnya 0, sehingga hasil dengan indeks i terakhir merupakan digit terawal dari biner tersebut, sehingga perlu kita balik dalam printnya supaya hasilnya menjadi sesuai. Di sini loop untuk print hasilnya kita balik dengan cara kita memulai print dari indeks terbesar. Di sini i sama dengan i-1. Ini merupakan indeks terakhir dari hasil atau digit terawal dari bilangan biner tersebut, dan melakukan loop sampai i-nya 0, yaitu indeks pertamanya. Pada setiap loopnya akan memprint hasil dengan indeks i, sehingga akan menghasilkan bilangan binernya. Lalu jika bilangan desimalnya negatif, sebenarnya hampir sama dengan keadaan positif, hanya saja terdapat tanda negatif, sehingga agar tidak terjadi kerancuan, di sini pertama dikonversi terlebih dahulu menjadi positif dengan cara dikali dengan -1. Lalu ini loopnya sama seperti sebelumnya.
Dan sebelum dia memprint hasil, akan memprint terlebih dahulu simbol negatif. Dan hasilnya akan sama dengan yang positif, hanya saja terdapat simbol negatif. Lalu mengapa dalam function ini kita menggunakan void dan bukan integer? Karena output dari function ini adalah array. Sebenarnya dalam function bisa saja mereturn array, hanya saja dalam function mainnya akan lebih rumit karena kita harus menggunakan pointer. Sehingga untuk mempermudah pekerjaan, kita menggunakan jenis function void dan hasilnya langsung kita print di dalam function. Langsung saja kita coba programnya dijalankan. Misalkan kita ingin konversi 9 dalam biner adalah 1001 dan benar karena 9 binernya adalah 1001, atau misalnya yang lebih besar misalnya 1024, ini 1000, karena benar karena 1024 merupakan kelipatan dari 2 sehingga ini pertama adalah 1 dan sisanya adalah 0. Demikian untuk Electrical Academy pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada Electrical Academy selanjutnya.